Aku nyari-nyari tentang Vimala alfabet itu susah banget loh, Madam. Ah, maksud sih? Iya, kayaknya artikelnya Oh, dikit banget. iya, kalau di luar, maksudnya kalau di luar udah umum, tapi emang kebanyakan versi Inggris ya, maksudnya bahasa Inggris. Kalau buat di Indonesia sendiri belum umum, belum common. Iya, aku nyarinya bahasa Inggris juga. Kayak di YouTube juga dikit banget yang di YouTube. Mm-mm. Malah keluar videonya Madam Mara. Yang nah itu aku tadi agak speechless, jadi kan sempat posting di Facebook ya, sempat Heeh. posting di Facebook, terus udah gitu terus ada yang komen tuh di bawah, dia Hmm. bilang saya pernah, padahal kalau ditanya aku juga lupa tuh, maksudnya ini temen gue yang mana gitu, maksudnya dia emang temenan di Facebook tapi bukan gitu, bukan teman, maksudnya bukan teman SD SMP gitu ya atau Mm-mm. SMA gitu. Terus dia bilang saya ikutin, dia bilang dua bulan yang lalu ketemunya malah dari YouTube, mungkin yang Mm-mm. mau ketemu itu ya gitu. Oke, Mm-mm. itu temen tuh yang minta di YouTube media gitu, terus dia bilang aku ngikutin, dia bilang gitu, terus Mm-mm. ternyata emang ini dia bilang. Nah aku tuh sempet ngajakin, cuman dia malam nggak bisa, bilang mbak mau ikutan nggak malam, jadi bisa sharing maksud saya gitu kan. Terus dia, aduh saya nggak bisa madam malam ini. Oh ya udah gitu, jadi aku agak ini juga gitu, dia nulis gitu di Facebook, dia bilang sebenarnya di YouTube banyak, cuman yang mudah dipahami yang itu yang saya jelasin di Sabi Gaju itu. Iya, 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 iya. Gitu. Oke, Kirana, Iya, Mas Billy. udah pada datang semua belum nih? Baru 24 orang nih. Kita hari ini total peserta ada 33 orang. Oke, yes. Terima kasih ya teman-teman yang sudah datang, sudah bergabung di sini bersama dengan Madam Ara di sini. Sambil kita nunggu yang lain, ya. 4 menit lagi, masih ada 4 menit lagi. Ya. Nah, kalau malam ini kayaknya kita nggak bakal mual-mualnya ya. Nggak bakal mual-mual ya. Cuma nanti mungkin teman-teman bisa disediakan kertas Sama putih pulpen sih polos malah ya. lebih enak. Pulpen. Ya. Karena kita akan banyak Kita coret-coret latihan nanti. sih, kita latihan maksudnya. Banyak coret-coret nanti nih latihan. Nah, udah pada siap semua ya kertas-kertasnya. Ya. Ya, tenang aja, malam ini kita nggak akan manggil hantu. biasanya kita manggil arwah ke tempat horor gitu. Cuman malam ini kali kita ini yang lebih ilmiah dulu. Iya, benar. Ya, benar. Kali ini lebih ilmiah dulu. Soalnya gini, balik lagi, kenapa aku lebih ke mengerucutin ke tanda tangan gitu ya sama Vimala sendiri, karena kalau tulisan tangan itu luas banget mas. Luas banget. Tulisan tangan itu luas banget. Luas banget di sini tuh maksudnya istilahnya gini, saya mau biar teman-teman di sini bisa cepat praktekin gitu loh. Bisa nyebut praktekin. Jadi nggak usah terlalu banyak ilmunya yang ini begini. Nah, sebenarnya kalau tulisan tangan tuh nggak bisa cuman dilihat misalnya posisi gitu ya. Posisi itu maksudnya dia condongnya ke kiri, ke kanan gitu ya, atau ke atas ke bawah, atau besar kecilnya, terus padat atau lebarnya, terus huruf dan sebagainya gitu. Itu banyak banget gitu mas. Jadi ya mungkin nanti tulisan tangan in general, aku kasih tips-tipsnya in general gitu ya. Kenapa tanda tangan? Karena kalau tanda tangan itu kan kita mau moodnya lagi nggak bagus, tetap aja kita tanda tangannya begitu gitu loh. Tanda tangannya nggak berubah. Nah, gitu. Nah, sementara tanda tangan itu juga bagian dari grafologi gitu, alam bawah sadar juga. Makanya saya di awal lebih tertarik langsung ke tanda tangan gitu. Terus Vimala tadi karena belum banyak yang tahu gitu, dan saya pas lihat itu beneran worth it karena itu juga menggali apa ya pikiran bawah sadar kita gitu, makanya aku juga mau sharing
Ya. Tapi tanda tangan aku tuh, aku ngerasa aneh sama diriku sendiri. Karena aku nggak bisa tanda tangan. Kenapa? Karena tanda tanganku selalu berubah. Nah, itu juga pengaruh sebenarnya ke karakter orang. Yang Begitu. Biasanya tanda tangan yang memang nggak konsisten lah istilahnya kita berubah. Itu berhubungan sama orangnya itu tipikal yang memang banyak ide, tipikal yang senang juga spontan gitu ya, spontan. Cukup. Aku malu. Jadi itu juga bagian sebenarnya berubah itu juga bagian dari karakter juga. Gitu. Oh iya, bingung karena ada patternnya aku selalu bikin ya. Terus kan waktu dulu kan ketemu Mbak Ara kan juga disuruh benerin tanda tangannya gitu kan. Semenjak itu aku benerin gitu. Tapi tetap aja aku selalu berubah-berubah gitu kan. Nggak pernah seperti orang-orang. Karena orang-orang tuh kok bisa ya mereka tanda tangannya konsisten sama gitu. Aku tuh nggak bisa, bingung banget gitu. Jadi kalau di hidupku tuh tanda tangan tuh kayaknya nggak bakal pernah sah karena selalu beda. Gitu. Jadi kalau ke bank suruh ngulang bolak-balik gitu ya? Nggak bisa. Jadi aneh gitu. Kayak gitu deh. Oke, karena udah jam 8 kita mulai acaranya ya, Mas Billy, Madam Ara. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Indigo Talk Festival. Tema hari ini adalah membaca tanda tangan serta berlatih Vimala Alphabet. Perkenalkan, saya Kirana sebagai MC di sini, lalu ada host utama kita yaitu Mas Billy. Hai Mas Billy. Halo semua, selamat malam. Mas. Oke, lalu ada bintang tamu kita yaitu Madam Ara. Hai Madam. Halo, malam. Dan ada Mas Yosef sebagai operator di sini. Nah, sebelum memulai acara, aku bacakan dulu peraturan selama Indigo Talk berlangsung ya. Yang pertama, acara akan berlangsung selama 90 menit. Yang kedua, semua peserta akan di-mute untuk menghindari keributan selama acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang untuk merekam keseluruhan acara, namun diizinkan untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk foto dan video untuk di-upload ke Instagram Story. Yang keempat, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi dapat menekan tombol reaction hand atau bertanya via chat. Dan bagi peserta yang ingin menanggapi pernyataan saat sesi diskusi dapat menekan tombol reaction thumb. Yang kelima, pertanyaan tidak mengandung unsur sara, politik, dan hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Yang keenam, moderator berhak meng-kick peserta apabila ada peserta yang tidak tertib setelah terlebih dahulu diberikan peringatan. Nah, sebelum kita mulai acara malam ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita yang akan dilanjutkan oleh Mas Billy. Silakan Mas Billy. Iya, terima kasih buat teman-teman yang udah mendaftar, yang hadir di Indigo Talk Festival. Buat yang belum tahu apa itu Indigo Talk Festival, itu sebenarnya apa? Perkenalkan, nama aku Billy Christian, aku seorang sutradara dan juga penulis skenario untuk film. Tapi aku juga punya YouTube channel namanya Billy Christian. Kontenku itu wawancara anak-anak indigo dan juga travel ke tempat-tempat horor bersama dengan anak-anak indigo. Jadi buat yang penasaran bisa langsung ke YouTube channel aku Billy Christian. Nah, pada masa pandemi sekarang ini aku mau mengajak teman-teman untuk ikut Indigo Talk Festival di mana ada serangkaian acara online seperti sekarang ini yang menghadirkan anak-anak indigo untuk memberikan pengetahuannya ke teman-teman semua gitu. Untuk hari ini kita bersama dengan Madam Ara. Madam Ara adalah seorang fortune teller. Seorang fortune teller tapi juga seorang motivator juga. Dan juga fortune tellernya itu macam-macam nih teman-teman. Jadi bisa menggunakan kartu juga, bisa palmistry juga, bisa tea reading membaca lewat daun teh, bisa ada face reading juga, kayak hari ini juga tanda tangan, kemudian Vimala Alphabet. Jadi banyak banget nih Madam Ara. Dan yang paling keren lagi nih, Madam Ara ini sudah berpartisipasi
di kompetisi Indigo Internasional. Ya mungkin Madam Ara bisa cerita dikit dong tentang kompetisinya waktu dulu. Dikit aja. So far sih itu balik lagi itu bagian dari perjalanan yang saya sendiri nggak pernah nyangka. Jadi abis saya memutuskan untuk secara profesional di 2007 menekuni bidang ini. Terus di 2011 saya diajak, tepatnya tuh diajak karena memang waktu itu saya lagi ada event di mall gitu, terus didatengin sama seorang gitu, terus ditawarin gitu, mau ikut nggak kompetisi gitu. Kompetisinya di Thailand, tapi kita bikin di Indonesia dulu, kalau nanti menang baru dikirim ke Thailand gitu. Terus saya waktu itu nggak pikir panjang, saya cuman oke, gue bisa ke Thailand gratis nih kalau menang. Jadi pertama abis ngirim biodata saya langsung bikin paspor gitu. Udah pede aja tuh. Pokoknya ada. Itu mungkin part dari juga ya. Jadi waktu pas kompetisi di Jakarta, terus itu diumumin Indonesia. Terus sekitar sebulan kemudian kita berangkat ke Thailand, saya mewakili Indonesia, terus ada 4 negara lain, Thailand, India, Korea, sama Laos. Terus saya menang lagi gitu. Itu 2011 event Horolife. Terus di 2013 ada kompetisi di Ukraina, itu juga mereka ngirim surat ke klub tarot Jakarta, terus siapa aja boleh sebenarnya, tinggal bikin portfolio. Saya malah taunya belakangan gitu, dikasih taunya belakangan sama temen di milis itu gitu. Terus saya mau lihat Ukraina di mana gitu. Pas ngelihat gila, artistik banget gitu kan daerahnya gitu, negaranya tuh bener-bener yang wow gitu. Jadi aku udah pikir, wah ini kalau gue nulis nih, gue berangkat gitu. Jadi terus minta izin suami oke gitu, ninggalin anak baru setahun padahal gitu. Terus saya kirim, nggak taunya dipanggil gitu. Berangkatlah saya sampai 6 bulan di sana. Gitu Mas. Itu berapa? 6 besar. Ya. Dari hampir seluruh dari 300 dunia ya. Iya. 6 besar tuh saya agak ya lumayan bangga karena dari 1 ke 5 tuh Eropa semua negaranya. Jadi gitu. Wow, ini prestasinya luar biasa banget ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ada kompetisinya itu, dan juga aku juga ada bikin konten sama Madam Ara. Nah, sebelumnya kita tengok dulu nih sedikit cuplikan Indigo Talk bersama dengan Madam Ara. Silakan Kak Yosep. Apa emang orang enggak atau gimana? Jujur nih, enggak. Saya meyakini sebenarnya ini semua sekedar tool. Kita tuh tinggal ikhtiar, berpikir positif, yakin, udah gitu. Masih sama dengan Madam Ara dan juga Billy. Jadi waktu dulu juga dibaca sama Madam Ara wajah, udah dari wajah, tarot, garis tangan. Pokoknya dulu tuh gue dibaca semuanya berapa tahun yang lalu, dan itu menempel di kepala gue sampai sekarang gitu, dan memang 100% benar banget. Jadi kayak Madam Ara tuh bilang gue tuh terlalu mudah untuk memberikan pertolongan ke orang lain gitu, menawarkan pertolongan. Jadi setiap kali ketemu orang, kemudian orang itu memiliki situasi yang sulit, gue pasti oke, apa yang bisa gue bantu nih, apa yang bisa ini. Setiap kali seperti itu pasti aku selalu menawarkan gitu kan, walaupun akhirnya kalau bertemu dengan orang yang tidak tepat jadi dimanfaatkan ya Madam ya. Dimanfaatkan dan ngebuat diri gue tuh jadi kesulitan sendiri gitu. Jadi waktu itu saran Madam gimana waktu itu aku sekarang nih ya, sekarang belum, masih kayak gitu Madam, masih kayak gitu. Poinnya sebenarnya gini, bukan berarti
kita nggak boleh bantu orang. Cuman jangan sampai kitanya sendiri jadi kerepotan. Jadi salah satu caranya adalah menahan diri untuk tidak selalu menawarkan diri, poin gitu. Terus gimana? Ya tadi kontrol. Jangan sampai kebaikan kita jatuhnya nanti malah jadi menyulitkan atau merepotkan kita gitu. Jadi gimana? Ya mulai dari sini. Jadi maksudnya gini, saat ketemu dengan orang yang menurut Anda Nah, jadi malam ini kita akan berbicara mengenai tanda tangan dan juga tentang Vimala Alphabet. Yes. Nah, ternyata setelah dulu aku konsultasi sama Madam Mara, ternyata tulisan tangan kita itu bisa terbaca, bisa dibaca secara psikologis, bisa merepresentasikan siapa diri kita gitu, dan juga untuk tanda tangan juga bisa menentukan kelancaran karir kita, hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu dari tanda tangan kita itu mempengaruhi itu semua. Kemudian dari tanda tangan memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, sekarang kita langsung tanya aja ke Madam Mara. Madam Mara, nanti kita sambil juga bisa sambil bertanya ya. Gitu. Oke, silakan. Oke. Malam semuanya. Nggak ada suaranya. Oh, Oke, malam semuanya. Sebentar, aku coba share dulu ya. Sebentar. Share di mana? Oke. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Oke. Jadi, malam ini saya mau sharing tulisan tangannya khusus nanti di Vimala Alphabet dan signature reading, jadi lebih ke tanda tangan. Jadi signature atau tanda tangan itu sebenarnya dari mana sih gitu ya? Tanda tangan itu kalau di Inggris kan signature itu sign of the nature, tanda-tanda alami di mana kita mau dilihat orang untuk pertama kali itu seperti apa. Apakah kita orang yang ekspresif, apakah kita orang yang introvert, apakah kita orang yang gitu jujur apa adanya, apakah kita orang yang kaku, itu sebenarnya kelihatan dari tanda tangan. Karena tanda tangan itu tadi kelemahan kita gitu secara umum. Oke. Nah, tipe dari tanda tangan ini saya ringkasin ya. Itu ada yang jelas terbaca, ada yang abstrak, ada yang garis memotong tulisan. Oh, salah, sebenarnya tadi PR-nya kalian bikin tanda tangan dulu, but it's okay. Terus tanda tangannya ada lengkungan. Kenapa? Mara, boleh di view-nya di slideshow aja nggak, biar lebih besar mungkin? Sorry, coba ya. Gini? Ya. Oke. Terus oke, sebentar. Nanti tinggal atas bawah aja, Madam. Oke. Nah, ya. Jadi ini udah ya, kanan. Nah, jadi ada tanda tangan yang gampang kebaca itu jelas kebaca, atau yang abstrak nggak kelihatan, atau yang dia memotong tulisannya. Motong itu juga macam-macam ya. Gitu. Oke, motong itu juga macam-macam artinya. Terus ada lengkungan. Itu lengkungannya ada berapa? Lengkungannya dari depan atau di belakang itu juga beda gitu ya. Terus dimulai tarikannya itu ke kiri dulu apa langsung ke kanan? Oke. Itu juga bisa dilihat kenapanya. Kalau misalnya ke kiri itu seringnya dia masih ngeliat masa lalu. Ke kirinya seberapa panjang itu juga pengaruh. Gitu. Terus akhirannya gimana? Naik atau turun, naiknya seperti apa? Itu juga kelihatan. Nah, terus di bawah saya nulis besar kecilnya tanda tangan itu juga pengaruh. Aduh. Gitu. Oke. Nah, yang perlu dihindari adalah jeda. Jeda itu maksudnya jarak. Ada patahan nggak antar huruf?
Terus ada banyak pernak-pernik apa enggak? Kadang ada yang suka ngasih bintang, atau titiknya sebenarnya nggak perlu depan belakang, atau ngasih buletan-buletan dan sebagainya. Itu sebenarnya juga harus dihindari. Nah, terus garis bawah yang berpola. Garis bawah yang berpola itu maksudnya gimana? Kalau mau kasih garis bawah, is okay. 1 gitu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya hindari garis yang 2 set atau melengkung, atau udah kasih 2 terus kasih palang. Itu tuh sebaiknya dihindari. Atau garis terus pakai titik belakangnya. Nah, itu juga sebaiknya dihindari. Gitu. Okay. Nah, terus ini titik sebelah garis bawah. Gitu. Oke. Kok mundur lagi? Sebentar ke kanan ya. Nah, itu yang perlu dihindari. Gitu, Mas. Oke, mungkin sekarang coba saya mau kalian dari tadi kan udah nyiapin kertas ya, tanda tangan. Tapi sebelum tanda tangan sekalian deh nambah. Anda boleh nulis satu paragraf itu boleh 2 atau 3 kalimat. Jadi ada 3 baris boleh gitu kalimat. Nyeritain Anda gitu misalnya, saya namanya ini, alamat ini, atau terserah apa yang mau kalian tulis. 2 baris cukup, 3 baris cukup. Terus bawahnya tanda tangan. Oke, semua ya. 1 menit ya. Iya. Ini nutupnya gimana? Sebentar. Nah, semua. Udah belum, teman-teman? Siapa yang mau duluan? Ya, siapa yang mau duluan? Silakan. Kirana bantuin Kirana milih. Oke, ini ada dari Atau Madam Mara aja mau yang pilih. Oh iya, Madam Mara aja yang pilih. Ya. Coba semua pada gini ini biar Madam Mara. Oh iya, benar-benar pada liatin. Aku ya pengen diliatin, siapa tahu diwajain. Tuh. Ya, Madam Mara pilih. Oke, mana yang unik ya? Coba. Nah, coba Mbak Tata, Lin nih lucu nih, jelas soalnya tanda tangannya. Mbak Tata Lin ya, aku coba untuk unmute ya. Halo Kak Tata. Nah, oke. Halo. Jadi, ya kan pada lihat ya, malam Mbak. Ini di depan miris begini, terus tulis ke mulut ke bawah. Jadi Mbak Tata itu tipikal yang sebenarnya introvert, yang nggak gampang untuk percaya sama orang. Oke, cukup hati-hati. Terus moodnya juga naik turun. Oke, lanjut ke bawah. Nah, terus ini garis ke atas begini, ke bawah, terus coret lagi. Banyak yang mau Mbak Tata lakuin, cuman kadang Mbak Tata suka nggak pede. Kadang keinginannya itu bisa jadi agak berbeda dengan orang lain, orang kebanyakan. Jadi dia kadang suka mau ngejalanin, nggak ya mau ini. Gitu. Nah, terus ada garis-garis tadi yang menurut saya bilang nggak perlu. Di tengah ini ada titik. Terus atas stripnya panjang, terus sebelah paling kanan ada yang colong gini, gitu. Itu lebih ke kalau moodnya lagi nggak oke, karena ini tadi ada tengahnya, dia kadang masalah kecil tuh bisa dipikirin sama dia, dibahas sama dia. Ya nggak Mbak? Oke. Benar banget. Nah kalau ngomongin keuangan juga gitu. Ada aja memang
Tapi kadang yang sebenarnya dia nggak niat beli, kalau permataan juga ngeluarin. Waduh. Pantas bolong kantong. Nah, yang agak perlu diperhatiin yang bawah, Mbak bikin garis garis 2 tuh di situ tuh, yang terakhir ya. Nah, itu jangan sampai kadang masalah yang sama bisa berulang. Oke. Kok kayaknya itu lagi yang masalah gue gitu. Oh, gitu. Oke. Nanti saya ngasih tahu tipsnya mesti gimana. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang lain ya. Sama-sama. Saya coba lihat lagi yang lain nih. Siapa lagi yang menurut Mas Billy unik? Mana nih? Ini terlalu random nih. Yang ini Gita. Ini nih Gita nih. Mana Gita? Silakan. Ini halo Kak Gita. Ini jadi yang lain bisa. Nah. Oke. Saya maunya nanti gini sebenarnya. Setelah saya tadi ngasih tips-tipsnya, kalau banyak lengkung itu gimana, garis gimana, saya maunya teman-teman juga bisa mengamati tanda tangannya sendiri, terus langsung, oh saya begini karena begini ya, karena gitu Mas. Oke? Nah ini agak naik. Di Mbak Gita, garis atas, bawah sama, terus ada garis ke bawahnya juga sejajar, terus dia bikin bulatan, dan seolah-olah nggak kemana-mana. Maksudnya apa? Mbak Gita ini jangan sampai gini, sorry banget, jangan sampai dalam hidup gitu ya, Mbak melakukan banyak hal, tapi cenderungnya kayak nggak ada hasilnya gitu, kayak jalan di tempat. Oh iya. Punya hubungan misalnya gitu, udah bertahun-tahun tapi kok gue nggak dilamar-lamar, misal. Gue udah deket PDKT tapi kok nggak ditembak, kayak gitu-gitu loh Mbak. Oke. Misalnya kerja, kok gue tuh udah semangat, udah rajin, tapi kok gitu. Karena secara nggak langsung garis tanda tangan Mbak tuh di posisi yang sama gitu loh. Nggak ke kanan. Tangkap ya? Nggak ke kanan. Tapi di situ. Dirimu tuh tipikal yang kalau udah nyaman, terus khawatirnya gede, terus nggak mau nyoba, nggak mau ngambil resiko, ya udahlah gini aja gitu. Gitu loh. Jadi dari keuangan juga gitu Mbak. Maksudnya kalau bisa jangan sampai tadi loh gitu. Mbak udah jungkir baliknya lebih banyak, misalnya udah istilahnya gini, rajinnya udah skalanya gitu ya, udah 1 sampai 10 tuh udah 8 gitu, 9. Tapi kok kayaknya nggak kelihatan ya hasilnya gitu. Nah, kenapa? Karena tadi Mbak bikin tanda tangannya, Mbak nggak maju ke kanan tapi jalan di tempat. Padahal dirimu tuh tipikal yang keras loh. Keras dalam arti Anda tuh punya prinsip, Anda tuh tipikal yang nggak gampang goyah atau nggak gampang ini juga gitu ya, ke bawah. Kasih jempol. Oke. Gitu Mbak. Nah, terus ada garis garis gitu di sebelah kiri. Nah, sebenarnya saya lebih nyaman atau lebih enak kalau bikinnya itu formatnya video sebenarnya ya, kalau misalnya ke klien atau ke ini. Kenapa? Karena saya bisa lihat garisnya bikinnya dari mana dulu. Yang mana dulu. Yang mana, karena itu ngaruh. Bikinnya yang mana dulu, tekanannya seperti apa, itu juga ngaruh gitu. Jadi kalau udah jadi begini, saya lebih ke ngeraba ya, gitu, ngeraba. Kalau ke kiri tadi gitu ya, ada tulisan di kiri. Nah, ini lebih ke ada sisa-sisa cerita di masa lalu yang masih kebawa, yang masih kesimpan. Gitu. Kasih jempol lagi, terima kasih. Berarti cukup kayaknya. Satu orang nih, habis ini satu orang yang pakai HP aja nih, yang biar bisa, atau yang kameranya bisa ngarahin ke kertas ya. Jadi Madam Mara bisa ngelihat nih urutannya dia dari mana. Kalau nggak ngerepotin ya, tapi kalau ini nggak apa-apa, itu oke. Gitu. Oke, Gita, udah tahu ya, benar gak Gita? Oh, benar. Kurang lebihnya mohon maaf ya gitu. Tuh, sekarang kamu dikasih lihat muka kamu, langsung tutupin, ntar dibaca lagi sama Madam Mara. Kamu tuh nggak enakannya gede. Iya. Kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran. Dia lucu banget di belakang. Iya. Sorry. Lucu. Gitu.
gitu Mbak. Itu nggak enakan gede. Jadi tadi aku ngelihatnya dirimu punya banyak potensi, cuman gitu. Makasih. Cuman gitu. Itu kadang saya gemes karena dirimu sendiri kurang berani ngambil resiko. Ya udahlah gini gitu, jangan gampang pasrah. Oke. Oke, makasih Madam. Ya, sama-sama. Oke. Gimana Madam, mau satu lagi atau Boleh, next? boleh. Boleh. Oke, coba tampilin lagi. Boleh. Tadi aku langsung begitu yang gitu. Maksudnya gitu, nggak biasa soalnya. Ini sorry Mbak Endang beneran dicoret begitu tanda tangannya? Oh, mana coba Mbak Endang? Oh iya. Oh, Oke. Oke. Wah. Oke. Padet banget Sebenarnya ya. nggak dicoret, iya. Wih, Oke. keren. Mau bahas itu, Madam? Keren, boleh. Nanti cowok ya, kasihan yang cowok belum ada. Oh iya. Jadi, Mbak Endang, ini sebenarnya kalau, sedikit bocoran. Kalau ngomongin pakem, ini udah cukup mendekati pakem sebenarnya. Oh iya, wah. Mendekati pakem. Oke. Dirimu tuh tipikal yang apa adanya, tipikal yang tulus, tipikal yang ngalir, tipikal yang nggak hitungan. Tipikal yang gitu, istilahnya ya emang tadi gitu, apa adanya, terus energinya juga gede sih gitu, energinya juga gede gitu, energinya juga gede. Hanya cenderungnya senangnya di belakang layar, bukan nggak berani, kurang suka menonjolkan diri, jadi lebih senangnya di belakang layar. Mikir kali ya, Madam. Banyak ininya, perhitungan dalam arti ini gini, jadi Anda tuh sebenarnya tadi gitu ya, skillnya banyak bisanya, banyak bantu, cuman tipikal yang nggak mau kelihatan gitu. Jadi lebih ke ya tadi, tangan kanan keluar, tangan kirinya nggak tahu. Oke. Cuman agak kurang pede. Kurang pedenya di sini lebih ke ini kan biasa gitu. Jadi kadang ke diri sendiri kurang mengapresiasi gitu. Berarti butuh itu ya, butuh terapi air putihnya Madam Honga. Iya, diterusin. Diterusin gitu. Tapi bagus, ini termasuk yang cukup apa ya, kalau ngomongin keuangan, aku juga ngelihat keuangan dari tanda tangan itu cukup bisa apa ya, dibilang apa ya, perhitungan di sini gini, bukannya pelit, tapi emang cukup tahu gitu kapan mesti ngeluarin, kapan enggak, dan rezekinya tuh ada aja. Ngalir aja gitu. Karena banyak bersyukur sih, aku ngelihatnya mainnya tuh banyak bersyukur. Ya, jadi kasih. ada aja gitu yang bantu gitu, ada aja yang gitu sih, Mbak. Oke. Cowok deh, boleh nih cowok nih. Cowok deh. Satu cowok. Silakan cowok. Madam Ara ke-mute tuh. Iya. Nah, cowok. Oke. Ini Ocan kenapa nih? Aku selalu ganti tanda tangan. Maksudnya ganti nih gimana nih? Mana nih yang cowok yang ngerasa tanda tangannya Mas Denny Gunawan man. Oke, boleh. Terus Sir SYR 17 ini cowok cewek, ini juga unik nih. Syahrial. Oh, Syahrial. Okay. Boleh, Mas Denny dulu ya sebentar. Ya. Oh, Mas Syahrial, oke. Nah, Mas Syahrial lihat di depan S. Ya. Oke. Ya. S bikin S, tapi Y-nya gantung di bawah S. Ya. Oke. Mas Syahrial ini tipikal yang kadang mau ngejalanin sesuatu itu muter-muter dulu gitu. Kurang langsung mau to the point. Nggak enakannya ya, gede. Betul. Terus abis S, terus Y-nya di bawah, naik turunnya itu bisa lebih dari 3 tuh 4 naik turun begitu. Banyak banget. Gitu ya, panjang banget. Itu nyambung lagi ke kalau dari Mas karena SY-nya begitu posisinya dan begini, itu lebih ke kadang kalau mau ngambil keputusan tuh mikirnya lama gitu. Iya nggak ya, nanti kalau iya gimana. Tapi lebih ke menjaga perasaan orang.
bukan ke Betul. dianya. Ya, Tapi kalau gini betul gimana? banget. Itu. Ya enggak. Nah, dia ini solidernya gede. Mas Syahrial itu solidernya gede. Setia kawannya gede sama teman. Tapi sorry banget, Mas. Jangan suka maksain. Iya. Kalau emang nggak ada, ngomong nggak ada. Sorry ya. Betul, Karena betul. Anda suka maksain. Itu di bawah tuh, set, Anda bikin tutup, terus gantung ke bawah, terus garis, dan malang. Ya. Gitu. Jadi kadang gini, Mas. Temennya gitu, terus dia gini, lo ada duit nggak? Aduh, gue pinjem doang 20 aja. Padahal dia cuma ada 50 nih. Saya mikir, ya udahlah ya, nggak apa-apa deh. Cuma gitu. Itu mikirnya juga. Betul banget, Mbak. Madam, bener banget. Oke. Jadi tadi itu yang nggak susah, S, Y-nya di bawah gitu, Mas. Itu yang gitu. Betul, mantap. Mantap banget. Oke. Next Thank ya. you. Oke. Terus siapa nih? Siapa lagi? Tadi Denny Gunawan ya, Madam ya? Iya mungkin ya, Denny ya. Boleh. Nah. Oke. Oke. Wow. Nah. Oke. Kalau bisa jangan gerak. Nah, Mas Denny ini melihat D-nya sebenarnya cukup oke, tapi nyambung ke bawahnya. Jadi Anda tuh tipikal yang boros sebenarnya sama duit. Ya, betul. Belum bisa nyimpen. Terus kadang kalau punya ide, punya sesuatu mau dijalanin, itu nggak suka pertimbangannya banyak, nggak berani langsung action. Terus Anda sendiri yang hapus nih. Jadi kayak gini loh, Anda tuh belum apa-apa ngejalanin, itu udah mikir gitu, kayaknya enggak deh, nanti gue bakalan begini, udah deh. Gue mau gini, aduh tapi nanti gini. Jadi banyak pertimbangan, mikirnya banyak, terus lebih ke negatif ya. Terus habis itu terus ya udah gitu. Ya udah tuh maksudnya ya udah untuk mundur gitu, untuk bisa gitu Mas. Nah ini terus kalau ngelihat dari abis D-nya itu, ini saya penasarannya gini, abis D itu ada garis yang sepertinya menempuh ke kiri dulu baru ke kanan di terakhir ya. Jadi coba bikin lagi ya. Nah, kelihatan berapa kali dia ngulang ke kiri, lebih dari sekali, itu 3 kali. 2, di tempat yang hampir sama. Jangan sampai Mas masih simpen kenangan, memori, hal-hal yang terjadi di masa lalu yang belum bisa dirilis. Mas simpen. Iya. Jangan sampai keulang lagi seperti itu. Sebenarnya karena Mas sendiri yang menarik. Ya betul. Ngalamin nggak? Sorry nih, ngalamin nggak? Masalah kayak ngulang lagi gitu. Dengan yang sama lah gitu, kayak gitu. Iya, sorry, soal relationship bukan? Iya. Kenapa saya bilang soalnya? Karena gini, tanda tangan yang garisnya ke kiri, tajam di sebelah kiri, biasanya itu bermasalah dengan pasangan. Hubungannya dengan pasangan. Yang tajamnya ke atas, itu hubungannya, yang ke atas ya, hubungannya tuh lebih ke atasan, orang-orang yang lebih senior gitu. Gesekannya itu seringnya lebih ke sana. Gitu, Mas. Oke, jadi nanti kita belajar sama-sama gimana caranya ngerubah ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut, Oke. Gimana? Ini next lagi ya? Nggak dibacain lagi ya? Next aja. Oke, next.
Oke. Udah ketahuan ya teman-teman ya, kurang lebih cara bacanya kurang lebihnya. gimana. Nah, saya nggak pernah mau ninggalin istilah gini, ninggalin problem tapi nggak dikasih solusi gitu ya. Jadi gini, tanda tangan itu bisa dirubah. Kebanyakan juga kayak saya suka ngomong gini, kan tanda tangan udah ada di KTP, udah di dokumen, udah ada di ini, terus gimana gitu kan. Nah, itu biasanya balik lagi. Kelihatan juga tuh dari tanda tangan. Pasti yang nanya begitu, tipikal yang kadang suka bikin ribet sendiri. Nah, saya biasanya nyaranin gini, untuk tanda tangan formal, is okay buat tetap kayak tanda tangan kalian. Tapi, tanda tangan sehari-hari, anggap aja seperti paraf. Anggap ya, anggap seperti paraf. Oh, gue punya paraf nih. Ya, parafnya yang diganti. Anggap ya, karena pasti parafnya kurang pas gitu istilahnya. Maksudnya gimana? Jadi, ganti tanda tangan, diaplikasiinnya di paraf. Jadi, tanda tangan sehari-hari yang nggak perlu sama dengan KTP, yang nggak perlu sama gitu, dengan tanda tangan asli gitu ya, itu diganti, diambil dari nama asli kalian sesuai akte. Kayak misalnya nama gue Billy Christian nih, depannya Billy, ambilnya Billy, bikin huruf B jelas, terus disambung Billy. Nah, kalau mau garis boleh, tapi sebaiknya tidak memotong huruf dan tidak ada titik. Terus Billy kan ada I-nya. Katanya tadi nggak boleh. Kalau itu bagian dari nama, is okay, nggak apa-apa. Gitu. Jadi misal untuk itu berlaku buat semua ya. Jadi ini saya nyontohin Mas Billy misalnya, ya gitu. Jadi bikinnya. Ini aslinya Madam. Aduh, tar ya. Aduh. Susah. Satu menit ya. Background filter. Oke. Iya, betul. Nah, tapi namaku aslinya bukan Billy, Madam. Namaku aslinya William. Oke. Gini. Gitu. So far kalau mau nama asli is okay, balik lagi. Tapi nama yang sering dipakai juga nggak masalah. Nama umum gitu itu nggak masalah. Jadi kalau mau urutannya nama memang asli sesuai dengan akte. Kenapa penting gitu ya? Atau karena gini, nama itu udah melekat di kita. Soul-nya itu udah nyatu. Makanya mungkin kalian tahu kayak misalnya kalau bayi gitu kecil suka sakit-sakitan, terus diganti nama, terus jadi sembuh gitu. Kalau udah gitu, padahal apa hubungannya sebenarnya? Tapi karena memang itu gitu. Saat nama nggak cocok, pasti gitu, badan nolak. Yang ada gitu, sakit-sakitan. Diganti nama, jadi gitu. Benar, jadi kurang lebihnya gitu. Jadi saat kita dikasih nama, ya itu memang udah nyatu. Makanya sebaiknya tanda tangan diambil dari nama asli. Gitu. Oke. Nah, terus sebaiknya juga nggak dipotong. Jadi misalnya namanya siapa? Anjani misalnya gitu ya. Anjani. Terus saya Anja aja, biasa dipanggil Anja. Sebaiknya jangan. Kenapa? Supaya rezekinya juga nggak kepotong, karirnya juga nggak putus gitu. Jadi benar-benar nama panjang. Full ya. Tuh. Oke. Boleh pakai garis bawah boleh, tapi sekedar garis. Terus kalau misalnya contohin ini yang Mas Billy ya, misalnya gitu ya. Kan ini kan nggak pakai garis nih. Nah, kalau mau pakai garis, cuman sampai sini. E-nya nggak kena. Y-nya nggak kena. Iya. Kalau yang ke bawahnya di tengah gimana? Garisnya lebih bawah lagi. Oke. Terus, kalau mau garis jangan nanggung. Paling tidak 3/4 dari tanda tangan itu. Gitu. Jangan cuman gitu doang. Gitu, Mas. Oke. Kalau lebih panjang kenapa? Atau lebih terlalu pendek kenapa, Madam? Gini, itu lebih ke garis itu sebenarnya yang bawah itu juga lebih ke refleksi diri. Maksudnya gini, kalau kita panjang itu nunjukin kalau kita tuh emang tipikal yang tegas, tipikal yang tahu kita tuh mau gitu, mau apa mau mana gitu.
Kalau garisnya cuma sekedar begini, apalagi kalau dia bikinnya cuma gitu, itu cenderungnya dia kurang bertanggung jawab gitu. Maksudnya lebih ke kadang mengerjakan sesuatu tapi nggak sampai beres, cuman gitu, ya, sekedarnya aja gitu. Jadi mendingan nggak usah pakai sekalian, nggak usah pakai garis gitu. Nah, kalau titik di belakang juga tadi dihindari. Kenapa? Supaya kita sendiri tidak membatasi diri apa yang sebenarnya kita lakukan. Jadi nggak yang tadi, udahlah gue gini aja lah, udah seginilah gue udah cukup ya, nah gitu. Oke. Lanjut. Ada yang mau tanya seputar tanda tangan? Ini paraf nama asli boleh inisial atau nama panggilan? Inisial boleh? Enggak, tadi nama asli. Kita ngambil bilangnya paraf, tapi sebenarnya itu tanda tangan. Jadi, nah kalau nama panggilan gini. Tadi sih, kalau panggilan itu gimana ya, bukannya nggak boleh sih, tapi sebaiknya gitu. Sebaiknya memang dari nama asli. Karena tadi ya, alasannya adalah nama asli itu soalnya udah nyatu sama kita. Gitu. Jadi perjalanannya itu biar enak. Gimana ya ngomongnya. Perjalanannya kita gitu sama gitu, sama diri sendiri. Gitu sih. Dia huruf depan harus huruf besar, betul. Harus huruf besar. Supaya lebih percaya diri. Lebih optimis gitu, lebih yakin. Jadi jangan huruf kecil. Oke. Gitu. Oke. Kalau nama asli beda sama nama panggilan, mending nama asli sih. Tetap mending nama asli. Walaupun nama aslinya itu jarang dipakai, Madam, nggak apa-apa. Kalau nama misalnya kayak gini. Aku kan William tuh jarang dipakai. Lebih seringnya Billy. Billy, oke. Kalau tapi Billy itu ada bagian dari nama nggak? Nggak ada ya? Enggak. Cuman biasanya orang namanya William itu panggilannya Billy. Dari dulu aku dikasih taunya gitu. Gitu. Sorry. Kalau Ochan gimana nih? Kalau nama aslinya di tengah gimana? Maksudnya nama asli tengah? Oh, nama depannya misalnya nama baptis gitu ya? Nggak apa-apa. Pakai nama tengah nggak apa-apa. Okay. Kalau ada bentuk angka di depannya, nah angkanya sebaiknya jangan angka sih kalau tanda tangan itu ada bentuk seperti, bentuk seperti angka 8. Jadi aku coba jawab dulu ya. Bentuk seperti angka 8 itu cenderung orangnya kadang muter-muter. Muter-muter maksudnya apa ya, mau ke kanan tapi nggak langsung to the point gitu loh, lebih ke muter ya, nggak enakan. Jangan sampai rezekinya juga gitu, rezekinya juga muter gitu. Jadi jangan sampai Anda yang buka jalan, Anda yang jalanin tapi gitu kayaknya tuh susah buat dapetinnya gitu. Banyak nih nanya, bentar. Nama saya panjang akhirnya singkat, apakah bisa sebaiknya tetap panjang? Contoh gini, nama saya Prima Suara disambung. Prima Suara, oke. Wiji Sayakti. Tadinya saya Prima, ternyata menurut mentor saya itu nggak baik. Jadi saya tetap Prima Suara untuk tanda tangan yang sebenarnya bukan asli ya, karena KTP saya bukan begitu gitu. Jadi saya benar-benar Prima Suara, bukan cuma Prima, bukan hanya Ara, meskipun saya panggil Ara gitu. Karena Ara itu dari Prima Suara. Jadi saya tetap pakai Prima Suara. Sebaiknya jangan disingkat supaya gitu rezekinya juga nggak singkat. Karirnya juga nggak singkat, relationship-nya juga nggak singkat. Gitu. Langsung ganti tanda tangan. Oke, gitu sih. Jadi anggap tadi ya paraf ya, buat paraf ya. Kalau mau tanda tangan asli nggak apa-apa. Kalau nggak punya tanda tangan gimana? Setahu saya sih kalau di atas 17 pasti punya tanda tangan saya gitu. Masih di tengah mana tanda tangan malah nggak ada hubungannya sama nama. Ini Gita yang tadi. Lah itu tadi makanya jangan. Apalagi udah nggak ada hubungannya sama nama terus jalan di tempat. Wow. Terutama kalau bentuknya seperti rumput bolehkah atau huruf jelas? Huruf jelas membentuk nama. Iya. Huruf jelas membentuk nama. Hanya paraf bisa enggak, tanda tangan dari nama. Kalau hanya nama depan, iya, tapi nama depannya beneran nama depan, nggak disingkat. Nama depan. Oke.
Mas Marwan, kalau banyak garisnya di mana? Kalau yang nggak perlu mendingan nggak usah. Terus panggilnya Dita, berasal dari kata Aditya. Aditya Ningsih. Jangan kalau Anda lebih nyaman dengan Ditya, Aditya Ningsihnya pakai Aditya Ningsih. Oke. Sama-sama. Terus nama depan dan awal. Kalau nama depan dan awalan, nama belakang, maksudnya gimana nih? Nggak apa-apa, ambil aja yang Anda nyaman. Tanda tangan ini yang mana ya? Kalau bisa ganti KTP, iya, nggak apa-apa. Iya. Kalau garisnya dimulai habis huruf pertama yang besar. Oh iya, nggak apa-apa. Garis nggak apa-apa. Nama di aktenya manusia, tapi tanda tangan pakai nama Mandarin. Nggak apa-apa. Kalau nama Mandarin itu kan memang kayak kanji gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan keputus dengan nama Mandarinnya. Tanda tangannya agak terlalu simpel. Karena gini, sebenarnya sesimpel apapun tanda tangan, itu tulisan tangan itu nggak ada yang sama. Sama seperti apa kata-kata gitu, kita ngomong suara, itu nggak ada yang sama. Jadi, tapi memang tadi sih orang kita kebanyakan takutnya gitu. Nanti gitu, lebih ke negatifnya. Nanti kalau dipalsuin gimana gitu. Tapi kalau kalian perhatikan di barat gitu ya, maksudnya orang bule itu kebanyakan memang mereka pakai nama. Even 2 kata gitu, David Brown, ini gitu 2 kata ya benar-benar nama gitu. Gitu. Karena tanda tangan tiap hari kalau jelek akan saya ubah, kalau bagus akan dipertahankan. Oke deh, coba Mas Marwan gimana? Mas Marwan tadi. Gitu. Ini Mas Marwan minta bacain gimana? Gimana Mas? Tergantung Mas. Gimana Mas Billy, boleh nggak nih Mas Marwan kita unmute untuk ngobrol? Boleh, tapi materi kita masih banyak loh ya. Iya loh, ini Vimala agak panjang loh. Lanjut dulu ya. Oke. Nanti boleh ini kok private sama saya deh, boleh. Oke, kita lanjut ke screen dulu ya. Nah, oke, kita masuk ke Vimala alfabet. Jadi Vimala alfabet itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi Vimala alfabet adalah huruf-huruf yang sudah dipatenkan dari Vimala Roger. Vimala Roger itu orang Amerika yang dia meneliti sekian belas tahun, beneran belasan tahun, yang sampai dia bikin buku terapi yang apa namanya Change Your Life Through Handwriting gitu. Terus dia bikin lembaga untuk terapi tulisan tangan. Nah, karena menurut dia setiap huruf itu punya energi masing-masing. Oke. Jadi di sini saya nulis sistem itu jadi dia melakukan riset ya, terus dia menciptakan Vimala alfabet. Sistem ini merupakan sistem penulisan yang menggunakan tulisan tangan, bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai pembangun karakter. Karena bentuk setiap huruf dapat menguatkan kembali kualitas-kualitas yang ada di dalam diri si penulis. Oke, nah faktanya tuh gini, pola pikir atau perasaan negatif dan pengaruh tekanan dari lingkungan luar itu biasanya kebawa di masa kanak-kanak, ditambah diri yang negatif dapat menghalangi keberanian kita untuk bertindak. Nah, dengan mengubah tulisan tangan, mengubah tanda tangan juga, itu dapat membalikkan aspek-aspek ini, aspek-aspek negatif ini, dengan pelatihan kembali aspek-aspek otak dan membebaskan diri dari pola lama yang kita percayai sebagai kebenaran. Jadi maksudnya gini, nanti saya sharing setiap huruf itu buat apa sih gitu. Nah, tiap orang tuh beda-beda, tergantung gitu gimana. Nah, saya udah ikut workshopnya, saya juga menjalani dan saya tahu worth it, makanya saya sharing gitulah intinya. Karena memang ini membangun bawah pola kita, apa yang kurang benar gitu ya, kurang pas gitu, kita ubah supaya kita bisa memaksimalkan apa sih yang sebenarnya gitu kita punya. Gimana caranya kita gitu
lebih punya keberanian untuk bertindak, untuk membebaskan diri dari pola lama kita gitu. Aduh, aku tuh anaknya bawa sial, misal. Aduh, aku tuh orangnya lampuh dan sebagainya gitu, Mas. Oke. Ini berarti kayak untuk zaman sekarang ini agak susah ya, Mbak Ara ya, karena orang segala sesuatu digital kecuali orang yang masih menulis ya. Itu tadi. Sebenarnya meskipun zaman sudah digital, kita sebaiknya memang kebiasaan menulis itu tidak dihilangkan. Oke. Even sebenarnya cuma sekedar nulis jurnal sebaiknya gitu, latihan. Karena sebenarnya gini, ekspresi terus jangan salah, menulis itu nggak mesti harus dengan tangan. Gimana orang yang misalnya nggak punya tangan gitu, dia punya mulut, punya kaki. Kita punya siapa tuh yang pelukis segala pakai kaki itu dia gitu. Itu tuh lebih ke tadi untuk mengekspresikan, untuk gitu melakukan bawah sadar. Jadi jangan berpikir namanya menulis itu hanya dengan tangan gitu. Nah, apalagi kita yang memang dikasih gitu loh, dikasih tangan untuk menulis, kenapa nggak digunakan gitu. Meskipun balik lagi kita dikasih kemudahan untuk mengetik untuk ini, tapi tulisan tangan itu masih tetap worth it untuk dilakukan karena itu melatih tadi balik lagi alam bawah sadar. Gitu. Nah, ini teman-teman, Vimala alfabet itu bentuknya seperti ini. Coba diamati. Oke. A-nya seperti itu, A besar. Artinya kita diharuskan untuk menulis seperti ini gitu ya? Ya, tapi hanya dipilih maksimal 3. Oh? Jadi nggak perlu ngerubah semua. Karena gini, kita hanya merubah huruf yang kita butuhkan. Yang diri kita butuhkan itu untuk apa? Waduh, oke. Oke. Ketahuinya nanti kasih tahu ya. Iya. Jadi ini satu gitu. Lihat dulu, diamati dulu Vimala alfabet seperti ini gitu ya. Okay. Nah, semakin rumit hurufnya, perubahannya semakin rumit tuh. Kayak misalnya apa nih, Z misalnya. Z-nya lucu kan kayak angka 3 kebalik gitu ya. Atau J gitu, atau F itu perubahan dalam hidupnya juga biasanya akan lebih signifikan gitu. Untuk apanya tuh signifikan gitu. Ini untuk attract pasangan juga ada loh. Sabar. Oke, udah diamatin ya. Sekarang kita lanjut. Ya. A itu kalau mau menonjolkan diri tanpa terjebak dengan ego atau untuk keinginan menjadi pusat perhatian. Jadi punya keinginan untuk kelihatan sebenarnya, tapi nggak mau ini gitu, nggak mau jadi pusat perhatian. Itu A-nya yang dirubah. Kalau B, kalau mau melakukan bisnis atau usaha sendiri, jadi bisnismen lah intinya gitu ya, untuk wira swasta dengan lebih kreatif dan respect pada itu B. C, kalau ingin melepaskan pikiran negatif dan bisa menerima diri sendiri dan orang lain lebih ikhlas. Itu C. Kalau D, kalau ingin mengurangi rasa sensitif terhadap kritik dan lebih percaya diri. Jadi kadang kan ada orang yang sensitif kan gitu ya, kalau ada kritik nah, gimana caranya? Nah, itu pakai D. Kalau E, itu supaya bisa lebih bertoleransi dan berhenti menghakimi orang lain. Julid lah bahasa ini sekarang. Julid tuh ya. Julid gitu ya. Nah, kalau F, kalau mau berhenti membandingkan kemampuan diri dan lebih berani melayani orang lain. Itu F. Jadi nggak melihat angka banding-banding diri sendiri lah sama orang lain. Suka gitu. Nah, kalau huruf favorit tulisnya G. Jika ingin menambah rasa syukur untuk mencapai keberlimpahan dan kemakmuran. Jadi kalau ngomongin finansial, itu G. Aduh, gue kok kayaknya gitu. Pas-pasan sih kok. Nah, itu G hurufnya. Kalau H, jika ingin mendefinisikan lebih jelas jalan hidup yang diinginkan. Gue tuh sebenarnya gitu, kadang kan ada yang udah umur 30, bapak gue masih belum tahu nih gitu. Jalan hidupnya gue mau kemana, mau ngapain. Nah, itu H.
dan menjalaninya dengan gembira. Kalau I itu untuk supaya punya pikiran yang lebih jernih dan nggak terjebak untuk melebihkan sesuatu, nggak lebay. Oke. Kalau J itu supaya bisa membiasakan diri dalam memutuskan sesuatu bukan karena logika tapi juga intuisi. Jadi intuisinya lebih main. Kurangi sikap ditajar tanpa merasa kalah. Ini buat yang misalnya sama orang tua sering nggak akur, sama pasangan kayak gitu-gitu gitu. Mau kemana-mana ini Kak bisa. Terus L, jika ingin lebih mematangkan sisi spiritualitas dan memahami esensi kehidupan melalui kesadaran baru, itu L. Kalau M, jika ingin mengurangi dominasi terhadap orang lain dan punya kemampuan pengendalian diri dan komunikasi. Ini kalau dianya sendiri merasa orang nih kayak gitu. Nah, terus kalau N, jika ingin menjadi teman yang dapat dipercaya dan membina pertemanan yang mendatangkan manfaat. Nah, kalau O, jika ingin berkomunikasi dengan lebih jelas dan terbuka dan menerima orang lain dengan tulus. Sementara kalau P, ini yang untuk buat lebih ke relationship. Jika ingin lebih mencintai dan dicintai seperti apa adanya, tanpa harus mengorbankan harga diri. Wow. Itu P. Dan saya yang masih jomblo, biasanya saya nyaraninnya P. Gitu. Q, itu jika ingin lebih memperhatikan orang lain, menolong sesama tanpa merasa terbebani. Terus R, kalau ingin mengaktifkan kembali kreativitas dan kemampuan inovasi yang selama ini terabaikan. Kalau S, nah ini untuk lebih seimbang nih dalam hidup, membebaskan diri dari stres dan bisa melakukan beberapa kegiatan sekaligus. Tapi lebih enjoy, nggak stres. Kalau T, jika ingin lebih punya banyak antusiasme dan kepercayaan diri untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin. Nah ini saya juga pernah nih bikin T nih. Oke. Terus U, jika ingin lebih membuka pikiran terhadap hal baru atau orang yang tidak seide dan mau berusaha lebih banyak mendengar. Jadi ini buat yang terlalu kaku misalnya gitu, biar agak lebih fleksibel. Kalau V, jika ingin dapat melakukan penilaian dengan objektif, terpusat pada kepentingan pribadi. Kalau W, jika ingin lebih mampu mengajarkan sesuatu, sharing atau membagikan hal-hal baik tapi tidak punya keberanian. Itu W. Jadi dia mau sharing mau apa tapi nggak pede gitu. X, jika ingin lebih berdaya dan mampu memutuskan yang baik untuk diri sendiri tanpa menunggu input orang lain. Jadi bisa lebih proaktif, bisa lebih inisiatif. Kalau Y, jika ingin lebih menghargai diri sendiri, menemukan keunikan diri dan merasakan pujian dari orang lain dengan syukur. Jadi ini lebih mengapresiasi diri sendiri. Nah, Z itu yang cenderung agak lebih ini nih. Jika ingin lebih berani menerima perubahan yang terjadi dengan bijaksana dan belajar dari pengalaman hidup. Jadi Z itu huruf yang bisa merubah ini gitu. Dari yang misalnya nih punya hubungan yang kurang baik sama pasangan gitu terus bikin Z biasanya gitu. Kalau nggak yang terus jadi membaik banget malah gitu pisah gitu. Jadi untuk ngambil keputusan yang berani gitu. Kerja kantoran tapi sebenarnya dia nggak nyaman. Nah, terus bingung gitu. Ambil Z gitu. Nah, sebelum ke how to start tadi ada teman-teman udah nyiapin kertas ya? Udah siapin ya? Ini gini, saya tidak, ini sekedar sharing, boleh dilakukan, boleh enggak, boleh langsung dilakukan bisa ntar malam gitu ya, atau nanti aja gitu minggu depan, atau nanti deh bulan depan, itu terserah. Sebentar. Mas Ken. Nah itu gitu ya, jadi usahakan untuk ngikutin feeling, jangan merasa terbebani gitu, supaya hasilnya juga bisa benar dirasain. Karena ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Nah, nanti. Aku nggak ngasih bocoran sekarang. Terus, siapin kertas A4. Posisinya begini. Oke. Tadi udah ini belum? Sudah tahu
kira-kira huruf apa belum kalian? Udah tuh kayaknya tuh pada nulis tuh. Coba aku baca chatnya. Ada yang bilang pengen dilihat ulang lagi nih, Madam. Oke. Yang bilang nggak ngapalin fungsinya. Oke. Atau langsung nanya. Better gitu. Misalnya gini, saya mau yang ini. Maksudnya mau ini gini. Saya tuh pengennya begini. Nah, nanti saya saranin. Itu juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman boleh nih. Kalau tadi sih, kalau yang yang saya ngelihatnya soalnya masih banyak yang jomblo nih. Kalau buat yang urusan pasangan, sebaiknya P. Kalau untuk motivasi, Madam? Oke, motivasi yang mana nih? Maksudnya motivasi ke siapa? Ke diri sendiri atau gimana? Belum ada nih penjelasannya. Mbak Gita, motivasi ke siapa nih? Oke, terus motivasi pekerjaan, Madam. Oke. Moodnya sebentar. Oke, lihat UVW sebentar, pelan-pelan. Nih UVW. Oke, itu tadi siapa? Mbak Cecil. UVW. Ini Mbak Listia, saya mau LSY itu maksudnya mau liatin apa mau? Kalau itu satu aja, milih satu. Ini ada yang kalau Madam, untuk Madam. keuangan dan bisnis, Madam, pilih apa nih? Kalau untuk keuangan G. Kalau untuk keuangan G. Ya. Madam, misalnya isunya adalah aku tuh A ya. Misalnya aku A. Tapi ternyata cara aku menulis A itu udah mirip. Nah, itu gimana tuh? Mirip bukan berarti sama kan? Oh, muter ya. Iya. Oh, dia begitu iya, ya. jadi ngambil dari bawah. Jadi habis ke bawah gitu ya, ke atas, ke bawah, itu langsung kalau urutan ngegarisnya harus mirip, kita ketahui atau hanya bentuknya aja? Itu sebaiknya memang mirip, kayak misalnya tadi A itu kan pasti dari begini ke sini terus langsung dibelokin. Kan gini sih, gini. Oh, gitu-gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Saya mau di GHP. Mas Sandi yang lebih ini sekarang apa? Keuangan dulu kah atau relationship dulu kah? Fokus di satu dulu. Oke. Tadi tuh Mbak Endang, aku ngelihatnya yang ini deh. Tanpa merasa terbebani tadi deh. Sebentar. Jadi tadi bantuin tapi nggak merasa terbebani gitu. Mengurangi rasa bersalah dan ketenangan. Oke, tadi tidak mengambil ego sebentar. Banyak ya. Oke. Untuk hoki yang mana ini? Kita coba mungkin 2 orang kali ya, kita lihat siapa yang huruf apa, and then kita lihat prosesnya Madam. Oke. Guide ya. Gini aja, guide semua aja Mas. Jadi gini, kita ambil huruf yang common dulu. Yang common itu maksudnya yang umum. Itu tadi yang saya bilang G. G ya, oke. Penambah suku itu tuh lebih ke attract keberlimpahan, keuangan dan kemakmuran, oke. Iya, terus P itu tadi untuk yang masih belum punya pasangan, supaya bisa mencintai dan dicintai seperti apa adanya. Terus tadi ada yang sempat nanya tentang
bisnis atau usaha sendiri itu B. B. Oke. Oke. Kalau untuk melepaskan pikiran negatif dan bisa menerima diri sendiri, jadi menerima itu nggak merasa bersalah, itu C. Tadi ada yang nanya juga. Terus apa? Jadi itu bisa dilihat. Nah, terus sebentar. Nah, hurufnya ini. Coba Anda perhatikan. Coba ya. Oke. Dapat ya. Kalau G kayak gini nih, G. Wah, susah. Jadi kayak bentuk C, terus set. Ini nggak nyambung. Jadi G-nya kayak C, terus set. Gitu. Terus G kecil ya, begini. Dari bawah, dari atas ke bawah, terus ke sini. Terpisah. Gitu. Oke. Nah, fokus dulu situ. Mau G dulu atau ini dulu, nanti saya bagiin kalau ada yang mau, nanti saya bagiin. Terus nyambung lagi, kita kerjainnya seperti apa. Nah, ini. Jadi, siapin kertas polos A4 sama pulpen. Pulpen, bukan pensil. Pulpen boleh biru, boleh hitam. Oke. Posisinya horizontal. Kenapa horizontal? Ini juga untuk mengubah pikiran bawah sadar kita. Biasanya kan kita kalau nulis begini. Ini gitu. Oke. Terus tadi yang keduanya pilih huruf yang ingin kamu ubah dulu, disesuaikan dengan kebutuhan karena masing-masing punya kekurangan yang beda. Garis pertama itu tulis huruf kapital dan huruf kecilnya. Oke. Terus saya terusin dulu. 3 baris kemudian itu huruf yang dipilih tadi ada di depan, tata. Nanti saya contohin yang pernah saya bikin. 3 baris kemudian di tengah. 3 baris lagi belakang. Terus, ntar kalau contoh akan lebih gampang. Kalau masih ada space tersisa, bikin kalimat afirmasi dengan menyertakan lebih banyak kata yang dipilih tadi. Misalnya kalau kalian milihnya huruf P, sebaiknya kata afirmasinya banyak P-nya. Gitu. Terus kalau udah nulis kalimat afirmasi, bawahnya tanda tanganin sesuai yang tadi. Pakem yang benar. Oke, nama yang tadi. Nah, di atasnya, sebelah kanan atas, ini contoh saya nih. Jelas nggak? Wow. Oke. Ini udah pernah saya bikin. Di kanan ya, malam pertama tulis 40. Hari pertama. Hari kedua, ganti kertas lagi, tulis 39. Hari selanjutnya terus, sampai 40. Karena memang dikerjakan selama 40 hari berturut-turut. Wow. Sebelum tidur. Nggak lebih dari jam 12 malam. Kalau udah selesai, langsung tidur. Nggak boleh ngecek-ngecek HP, nggak boleh apa-apa dulu. Gitu. Langsung tidur. Karena itu berkaitan balik lagi dengan bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Kalau lewat sehari, besoknya ulangin. Jadi misalnya nih, udah malam, udah tulis 23 di ujung, besoknya ketiduran. Terus besoknya lagi jangan 22. Mulai lagi dari 40. Ah. Nah, terus lucunya gini, tidak semua huruf itu cocok sama kita. Jadi jangan, dan memang sebenarnya perlu pendampingan sih. Maksudnya gini, kadang ada yang kok saya jadi mules ya gitu, kayak diare, kayak detox gitu, atau kok saya jadi migrain ya, kepala berat, atau ketiduran atau halangan tapi lebih dari sekali gitu, bisa 2 kali, 3 kali gitu. Nah, sebaiknya perlu dilihat lagi. Jangan-jangan memang hurufnya tidak sesuai atau belum pas sama Anda gitu. Wah. Okay. Karena 40, kenapa 40? Karena melambangkan transformasi. Alam bawah sadar manusia akan membentuk memori, itu kebiasaan, itu selama 40 hari. Dan butuh latihan yang konsisten untuk menanamkan kebiasaan baru di pikiran sadar dan bawah sadar. Terus jangan lupa juga nyiapin buku, jurnal. Dicatat tuh, hari keberapa saya dapat apa, hari keberapa saya ketemu apa gitu. Jadi sambil ngalir gitu.
Nah, tulisan tangan atau tanda tangan itu tidak akan pernah mengubah nasib sebenarnya, karena hanya berfungsi sebagai panduan untuk bisa memulai langkah perubahan diri ke arah yang lebih baik. Jadi kayak buka jalan. Terapi menulis akan mengakselerasi langkah perubahan tersebut. Jadi tulisan tangan dan tanda tangan kita pada dasarnya adalah pesan yang disampaikan oleh pikiran bawah sadar kita. Gitu, Mas. Nah, jadi ini kalau kalian mau lihat, jadi tadi seperti yang dijelasin ini nih, satu. Huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil. 3 baris. Terus kata yang depannya huruf G. Kok ada kata asingnya? Boleh. Tapi jangan dicampur. Kalau awalnya udah satu kata asing, kesininya juga asing. Oke. Baris kedua dan ketiga sama. Terus nanti selanjutnya G-nya di tengah. Di depan, di tengah, oke. Dan di belakang. Oke. Terakhir afirmasi. Kalau saya biasanya gini, saya, terus nama saya, terus apa yang saya mau. Nah, sebaiknya afirmasi ini banyak huruf yang saya pilihnya. Terus tanda tangan di bawah, terus gitu. Ini malam terakhir nih, malam 40. Makanya saya nulisnya 1. Gitu. Ini untuk G. Iya. Yeah. Saya bikin G. Oke. Gitu. Ini untuk B. Saya bikin B. Wow. Oke. Ini untuk T. Saya bikin T. Oke. Nah, terus kalau misalnya udah bikin sekali, jangan terus semangat terus langsung besok. Jadi udah 40 nih, terus toto besoknya bikin lagi gitu. Jadi harus ada istirahatnya dulu. Paling nggak 3 minggu sampai sebulan dulu, baru bikin lagi. Baru bikin lagi dengan huruf yang sama atau kita huruf boleh beda boleh. Huruf beda boleh. Oh, oke. Sampai 40 ya. Oke. Oh ya, katanya yang dipilih yang positif ya. Jadi jangan cuma sekedar kata. Jangan cuma sekedar asal kata. Oke. Yang positif. Iya. Nah, ini kalau misalnya pengen tahu Vimala alfabetnya, kalian googling pasti akan ketemu. Anda bikin nulis Vimala alfabet pasti keluar. Cuman memang tidak semua huruf-hurufnya dijelasin. Gamblang. Gitu. Jadi ini kalau ini kan misalnya huruf M ada 3 nih, Madam. Huruf M-nya ada 3. M, N gitu. Kalau yang tiga gini ditulis juga. Sorry, maksudnya 3 itu gimana? Itu kan ada huruf M kan ada 3 tuh, 3 jenis. Oh, itu salah satu aja dipilih. Oh, salah satu aja. Jadi kayak T, itu kan juga ada ini ya. Ada 2. Jadi ini T, ini T besar nih. Nah, T kecilnya ini atau ini. Oh, oke. Nah, saya milih yang ini. Oh, kalau ini agak lebih saging. Jadi ini begini, set terus ke bawah. Lebih keriting. Jadi saya T gitu, ini dibesar. Oh, gitu. Terus kayak R. R kecilnya boleh yang ini, boleh yang ini. Ini juga R. R itu juga nggak asal R karena garisnya perhatiin. Ke bawahnya set gitu. Nah. Berarti ini Vimala alfabet adalah tulisan yang bukan tulisan sambung ya? Tulisan sambung. Jadi saat begini sebaiknya nyambung memang. Oh, oke. Nanti kalau misalnya kayak gini misalnya karena saya udah bikin T, jadi langsung otomatis ada T, saya udah langsung T-nya Vimala gitu. Oh, berarti ini semua dalam bentuk sambung ya. Kita nulis kata-kata itu ya. Oke. Karena kalau aku sendiri pribadi kalau nulis tuh campur. Jadi ada huruf yang nyambung,
ada yang enggak Nah, dalam satu kata. emang sih ada yang begitu. Jadi sebaiknya memang nyambung. Tapi kalau misalnya ada yang enggak, itu ya is okay, nggak apa-apa juga. Tapi sebaiknya memang nyambung. I see. Iya betul, mirip. Boleh, nanti share-nya saya share. Oke. Nanti ini aja. Saya share ke panitia, jadi kalian tinggal kirim email, jadi biar panitia yang langsung distribusiin bareng gitu. Boleh ya, Mbak? Oke, siap, Madam. Nanti aku share ke peserta. Ya. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, privilege buat kalian, boleh langsung japri saya, nggak apa-apa. Gitu. Langsung full, makin banyak, udah banyak, makin banyak. Madam nambah kerjaan Madam aja nih, aduh. Loh, kan buat sharing sesuatu yang positif kan, kenapa enggak? Iya. Wah, seru sekali nih, pasti begadang nih ntar malam nih. Pada gitu. Jadi gini, mau sharing dikit. Jadi waktu saya ikut workshopnya, terus udah gitu saya nyoba gitu. Jangan langsung berpikir langsung lancar gitu 40 hari, enggak. Saya tiduran, jadi saya mau nidurin anak, saya biasanya bangun gitu. Ini ketiduran bablas. Padahal itu udah tengah-tengah gitu, udah ke 20 hari ke 20 sekian gitu. Oke, saya ngulang lagi. Terus abis itu sih karena komitmen juga ya gitu. Jadi abis itu lancar. Terus karena saya mengalami banyak peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang menurut saya wow gitu ya. Terlepas dari ya tadi ya, maksudnya ya memang ada bantuan Tuhan, alam semesta dan sebagainya gitu ya. Saya melihatnya ini worth it. Jadi ya saya sharing, biasanya saya sharing sama klien saya gitu. Saya sharing sama orang-orang terdekat saya dan jangan gini maksud saya, tapi lakukan dengan ini ya, dengan nothing tulus ya gitu. Jangan katanya begitu gitu loh. Jadi lakukan dengan itu karena itu tadi gitu merubah. Ini bukan Vimala Alphabet, bukan kata saya gitu, tapi memang hasil penelitian belasan tahun gitu ya oleh seorang Vimala Roger gitu. Oke, sebentar, ini ada yang menarik. Untuk afirmasi boleh memakai kata negatif seperti jangan, sebaiknya enggak. Sebaiknya kalimat positif. Gitu. Oke. Apa lagi nih? Nanti ke itu aja kali ya, ke DM-nya What Travel aja, emailnya kalian. Ya. Kalau mau ininya, kalau mau filenya ini gitu. Oke, filenya boleh lah. Tapi tadi ada tipu-tipu sedikit, mohon maaf ya. Gitu. Atau Madam kalau mau sharing langsung ke file aja, Madam. Gimana? Kalau mau sharing ininya, materi langsung ke file. Di situ ada tombol file. Sebentar, gimana? Gue ada di tombol chat, di kolom chat ada kolom chat, sebentar. Ini tombol chat. Gue tuh gaptek loh. Boleh di stop share dulu mungkin ya, Madam ya? Oke, coba stop share. Oke, terus file. Nah, di situ Madam klik terus your computer, baru Madam cari filenya di situ, langsung bisa diambil semua. Sebentar. Desktop. Oke. Namanya apa tadi? Oke. Terus saya langsung klik situ ya? Ya, filenya kalau mau yang tadi, kalau Madam mau share bisa. Udah. Sebentar. Ternyata ada yang kirim private, jadi gue langsung kirimnya ke dia. Sorry ya. Nah, udah keterima, masih jalan kayaknya. Seperti itu. Nah, udah nih. Waduh, seneng banget nih teman-teman nih. Jangan lupa tidur ya teman-teman ya. Kalau afirmasinya menggunakan arti dari huruf tersebut, boleh nggak yang di slide? Sebaiknya bikin afirmasi sendiri, buat diri sendiri.
Sebaiknya buat apa nih? Sebaiknya buat sendiri. Jadi apa yang kita mau gitu. Misalnya kalau kita ngomongin pasangan, karena P ya, saya sebutin gitu, Prima Suara Wijisekti berkeinginan punya pasangan yang gitu, tampan, mapan. Nah itu kan ada PP-nya tuh, tampan, mapan dan ini apapun. Jangan nganggap aduh tapi kan gitu. Karena gini, saya sharing ya, saya tadi dengan merubah huruf-huruf itu, contoh nih, ini beneran kenyataan saya ngalamin sendiri. Misal saat saya di hari ke-13, jadi di 27 ya, saya tuh lagi mau masukin ini uang setor tunai, jadi saya nyari ATM setor tunai gitu, saya masukin, nggak banyak juga sih masukin, nggak lebih dari 1 juta gitu masukin. Terus udah nih beres transaksi, terus saya ngambil kartu satu lagi Mas, jadi satu password BCA, satu tabungan BCA, ngambil lagi gitu, buat ngecek saldo. Pas saya cuma masukin gitu, terus saya mau ngecek, saya cuma mencet kok agak susah gitu. Terus tiba-tiba yang terus keluar ada 1 juta lembaran 100.000 10. Itu se-amaze begitu gitu. Terus saya kan tadi Mas ngelihat saya bikin B, saya juga pernah bikin T gitu ya. Dan saya kalau T saya bikinnya traveling gitu ya, karena saya emang suka jalan gitu ya. Waktu B saya suka nulis di afirmasinya itu ke Bali gitu, karena saya udah lama banget ke Bali. Ini ada saksinya juga, ada yang tanya Honga. Saya akhirnya bisa ke Bali bareng-bareng sekeluarga, tapi for free, nggak bayar. Itu beneran kejadian, saya traveling ke Bali dan nggak bayar. Afirmasi itu ya. Itu tadi gitu. Saya kebeli apartemen gitu ya, kebeli rumah. Apakah saya punya cukup duit untuk DP? Enggak. Karena yang saya dapat itu nggak pakai DP, Mas. Jadi saya kayak gitu. Amazing thing yang gitu, yang klien yang biasanya misalnya gini. Biasanya konsul sama saya 30 menit, tiba-tiba lebih ya saya juga ya udahlah ya gitu ya, lebih 10 menit 15 menit. Pas saya lagi ngejalanin afirmasi Vimala ini gitu, itu banyak yang nambahin, aduh madam ini kelebihan, saya tambahin ya gitu. Sudah aduh nggak usah Bu, nggak apa-apa jangan gitu. Jadi saya apaan sih gitu. Jadi banyak hal-hal yang gitu hal yang positif gitu. Wow. Itu sih gitu. Jadi karena memang ini balik lagi ya gitu. Saya sih melihatnya ini bukan magic, bukan sihir, tapi memang gitu. Kita melatih bawah sadar kita untuk gitu, untuk berani mimpi, berani kita gitu ngelakuin apa yang kita mau gitu. Dengan apa ya tadi gitu. Huruf-huruf itu karena punya energi. Dan kita melatihnya selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena tadi loh gitu. Otak-otak bawah sadar kita memang perlu ada kebiasaan, nggak cuma sekedar sehari habis itu udah 2 hari habis itu 40 hari. Mau nanya, kalau pas lagi nulis belum selesai bayinya kebangun-bangun gitu, apa boleh berhenti sebentar lalu disambung lagi sebelum jam 12? Oke, boleh. Terus ada yang suka gini, ini sebenarnya juga melatih kebiasaan. Jadi yang temen di grup saya, maksudnya waktu itu kita bareng-bareng gitu ya, jalan Vimala, ada yang seneng dugem, jadi akhirnya nggak dugem dulu buat sementara waktu gitu ya. Atau yang memang ada perjalanan dinas, ya beneran dibawa gitu. Jadi pokoknya ngerjain, mau lagi naik gunung atau mau lagi gitu di pesawat, ngerjain sebelum jam 12. Nah biasanya gini, saya tuh kalau tidur biasanya malam, biasain tidur dulu di bawah jam 12, habis ngerjain langsung tidur. Nanti kalau kebangun lagi nggak masalah, karena kan sudah tidur gitu. Oke. Kalau langsung afirmasi boleh nggak? Maksudnya langsung afirmasi gimana nih? Nggak pakai huruf. Kalau langsung afirmasi, nggak, sebaiknya beda lagi. Kalau afirmasi beda lagi. Itu sih nggak usah nunggu 40 hari, itu mesti tiap hari. Kalau saya, afirmasi itu bisa dilakukan. Nah ini sharing juga. Afirmasi bisa dilakukan kapan aja, terutama saat kita lagi ngelihat diri sendiri, dirinya lagi ngaca.
Cuman afirmasi itu sebaiknya kalau kita ngomongin bahasa Inggris jangan future tense, tapi present tense. Anggap apa yang kita inginkan itu sudah kita punya, sudah kita miliki. Kenapa gitu? Karena pikiran bawah sadar kita itu nggak tahu mana ilusi, mana realita, mana bohongan, mana beneran. Jadi saat kita ngebayangin kita gandeng betan gitu, sama beneran kita gandeng, itu bawah sadar nggak tahu. Pikiran bawah sadar nggak tahu. Jadi gitu. Jangan cuma bayangin tapi ngomong seolah-olah memang kita sudah punya. Wah, akhirnya ya saya punya pasangan yang begini. Ngomongin. Dan tiap hari. Supaya tadi gitu, bawah sadar nggak tahu itu bedanya, dan semesta. Jadi kita hanya minta, kita hanya ngomong. Gimananya itu biar semesta aja yang menghadirkan peristiwa-peristiwanya, menghadirkan orang-orangnya, itu biar semesta aja. Gitu. Wow. Malam ini 1 huruf 40 hari ya? Iya, misalnya G, jadi gunakan G untuk 40 hari. Iya, betul. Terus tadi kalau bisa searching dulu gitu, maksudnya huruf-hurufnya, ngelihat di kamus, atau searching nggak masalah. Terus, oh ya, terus pas ngerjain nih, misalnya nih malam pertama, kan udah nulis ya 40 gitu ya. Besoknya, saat bikin di kertas, jangan nyontek. Oh. Oke, jangan ngelihat. Tapi biarin aja. Katanya mungkin sama, tapi posisinya beda, nggak masalah. Atau ada kata baru yang tiba-tiba muncul di pikiran, nggak masalah juga. Selama itu katanya positif, nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan nyontek. Jadi biarin ngalir. Dalam satu kali nulis 40, hanya boleh 1 huruf atau boleh maksimal 1 huruf. 1 huruf. Nah, pengalaman lagi, ini juga dibolehin. Jadi, pertama kali itu memang bikin 1 huruf dulu, lancar sampai beres 40 hari. Nanti istirahat sekitar sebulan, sebelum mulai lagi. Nanti kalau sudah mulai, mau langsung 3 huruf nggak apa-apa. Jadi 3 malam, 3 kertas. Dengan huruf yang beda nggak apa-apa. Gitu. Oke. Kalau nulisnya sebelum jam 12, tapi tidurnya setelah sebaiknya langsung tidur. Dan sebaiknya di jam yang sama. Jadi misalnya mulai jam 10 atau mulai jam 9 lah. Mulai jam 9, usahakan besok juga mulainya jam 9. Paling misalnya 9.10, 9.seperempat, tapi nggak terlalu beda jauh. Terus nanti bawa tidur dulu, baru kalau mau bangun lagi nggak apa-apa. Tapi sebaiknya langsung tidur, karena itu berhubungan dengan bawah sadar. Supaya nggak yang tadi, nonton dulu, terus nonton film perang-perangan, sebenarnya itu nggak secara langsung, itu akan masuk ke memori, akan masuk ke pikiran bawah sadar. Gitu. Jadi, Vimalanya tidak bekerja maksimal, kan sayang. Gitu. Ada situasi keadaan hati atau pikiran tertentu nggak yang harus di-manage, Madam Onga, ketika melakukan latihan ini? Kalau nulis tadi ya, sebaiknya memang dalam kondisi tenang, nggak keburu-buru. Nah, terus ada yang nanya, kira-kira text time berapa lama? Kalau awal, biasanya agak lama, 20 menit sampai 30 menit. Tapi kalau sudah tahu pakemnya, maksudnya gini, oke, huruf besar, huruf kecil, katanya depan ini, itu bisa 15 menit. Biasanya saya 15 menit udah beres. 10 menit, 15 menit udah beres. Terbiasa ya? Iya. Saya juga ini kok saya baru bulan kemarin terakhir bikin. Jadi ya udah gitu, maksudnya saya juga masih suka sekali-sekali gitu. Jadi kalau kita lagi marah-marah, lagi sedih banget gitu nggak apa-apa tuh? Oh, nggak apa-apa. Justru tadi sih di bawahnya di kata-kata yang positif, makanya tadi hati-hati dengan kata-kata yang dipilih sama dengan afirmasi yang di bawah. Gitu. Jadi dengan afirmasi. Gitu. Iya, harus malam nulisnya. Betul. Jadi awal hurufnya aja, terus huruf pertama, huruf tengah, dan huruf akhir. Iya, betul. Hurufnya di akhir maksudnya ya. Huruf di awal, huruf di tengah, huruf di akhir, terus afirmasi bawahnya. Kalimat afirmasi. Kalau lagi bikin huruf P, nulis kata positifnya positif. Salah satu katanya nggak apa-apa, tapi jangan semuanya positif. Nah, terus kalau ini positifnya udah bahasa Inggris, selanjutnya juga bahasa Inggris. Jadi kayak positif, prosperity, apalagi
prince gitu ya atau princess. Jadi kalau depannya udah satu kata udah bahasa Inggris semua. Tapi kalau tengahnya pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Asal satu baris itu sama. Kalau udah Inggris semua. Tuh. Jika 40 hari selesai berarti huruf yang di Vimal alfabet akan menjadi huruf sehari kita ya? Iya betul. Secara nggak langsung karena sudah terpola kan. Waduh, PR nih. Kalau yang kerjanya tengah malam dan tidurnya subuh, solusinya gimana? Sebelum mulai kerja tengah malam bikin, terus tidur dulu, paling enggak menenangkan diri, jadi kayak meditasi gitu ya. 10 menit, 15 menit itu cukup sebelum melakukan aktivitas lagi. Jadi kalau habis nulis juga mesti langsung tidur ya. Iya, saya punya bayi yang hobi tidur sampai tengah malam, gimana? Tadi sih, bawa tidur dulu, nanti kalau mau bangun nggak apa-apa. Sebaris Indonesia, sebaris Jawa. Boleh. Tapi tadi ya, kalau udah Jawa, Jawa semua. Sebarisnya, iya nggak apa-apa. Sebarisnya, nggak apa-apa. Gitu. Ada yang belum tak jawab nggak ya? Belum selesai. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Oke. Sebaris itu tergantung. Kalau saya biasanya ada yang 9, ada yang 10 kata. Terbesar kecilnya tulisan. Gitu. Nggak masalah. Tapi rata kiri kanan. Rata kiri kanan. Rata kiri kanan. Gitu. Rata kiri kanan. Kata. Oke. Nah, terus ini tadi pakai tanda tangannya. Jadi itu tadi melatih bawah sadar. Karena sebenarnya bawah sadar kita itu justru 90% dari bawah sadar kita tuh gitu. Itu yang memang kekuatannya yang maksudnya memang perlu diberdayakan. Karena hidup kita tuh sebenarnya gitu. Ya kan dari bawah sadar kita. Berarti berlatih untuk mengontrol bawah sadar ya. Oke, ini pertanyaannya bagus. Tadi sebaris berapa kali udah dijawab. Kenapa kertasnya harus landscape? Ini juga berhubungan dengan biasanya kita begini. Seringnya begini. Ini udah terbiasa. Makanya untuk merubah tadi pola pikir juga supaya kita bisa lebih gitu out of the box. Kita nggak ngelakuin. Makanya tulisannya begini. Gitu Mbak Gita. Boleh bahasa selain Indonesia dan Inggris ya? Boleh. Nggak masalah. Tapi tadi ya, satu baris. Jadi kalau misalnya pakai kata Perancis, sebaiknya satu baris itu memang Perancis juga. Gitu. Ya, kata-kata di baris pertama beda. Baris kedua, ketiga ngikutin kata pertama. Oke. Kalimat afirmasi berapa kata terserah. Boleh panjang. Yang penting boleh panjang. Ya. Baris ya. Yang penting tuh tadi cukup kalau bisa nggak ini. Kalau waktu itu saya ngakalinnya misalnya ini bawah afirmasi saya tiga baris. Karena bawahnya masih banyak kosong. Tapi kalau udah penuh mana gitu. Nah, yang ini gitu. Ya udah, nggak panjang aja gitu. Harus panjang. Gitu. Oke. Contoh kalimat afirmasi tergantung tadi. Kalau misalnya Mas Ochan lebih ke keuangan misalnya. Tadi saya biasa nyebutin nama, itu sekarang saya lebih nyaman gitu ya, gitu nyebutin nama gitu. Merasa senang karena tabungan meningkat setiap hari, banyak customer datang, apapun gitu. Itu kalimat afirmasi. Dan sebaiknya katanya banyak dari tadi huruf yang dipilih gitu. Kalau misalnya ngomongin pasangan tadi kan, saya gitu, akhirnya punya pasangan yang tampan dan sepadan yang gitu siap ke jenjang pernikahan tanpa lama gitu. Itu afirmasi itu afirmasi gitu. Iya. Itu.
boleh pakai ingin ya? Boleh sih, nggak masalah. Ya, kalimat afirmasi hanya satu kalimat saja. Tapi kalau misalnya bikin kalimatnya pendek dan mau diulang selama panjang 3 kali boleh. Tapi kalau mau satu kalimat dan kalimatnya itu panjang, udah sampai bawah nggak apa-apa 1 kali. Gitu. Kalimat afirmasinya disiapin banget dari paginya atau kemarinnya yang dihafalin niat banget. Boleh. Ditulis di roti terus dimakan ya. Gitu, boleh. Oke. Gitu sih. Boleh. Gitu. Jadi tadi gitu, jangan buru-buru nafsu. Gue mau bikin gitu ya. Diresapin dulu, dilihat-lihat dulu. Ini huruf yang mana ya yang bikin tarik gitu. Terus baru deh. Oke. Gitu. Kalimat afirmasinya harus sama tiap hari atau boleh beda. Kan tadi kan nggak nyontek. Jadi begitu ada yang di kepala apa ya udah gitu. Jadi boleh tiap harinya bisa beda. Nggak usah kalimat afirmasi, kata juga bisa beda. Ada yang beda misalnya posisi, ada yang benar-benar baru, nggak apa-apa. Karena nanti semakin di perjalanan itu ada aja gitu kata-kata yang muncul. Aduh, gue mau nulis ini, ya udah nulis aja gitu. Kemarin belum, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena bisa jadi memang kata itu yang dibutuhkan saat itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Terus ada lagi kah? Tadi ada yang nyangkut tanda tangan? Ada, boleh kalau ada yang mau nanya? Oke, kayaknya udah. Ada yang nanya lagi sebentar. Mikirin kata dari G kok susah. Depan apa belakang? Aku bantu. Kalau G di awal kan bisa gembira, gesit, gagah, ganteng, gitu. ganjen. Tapi lebih positif sih, kalau bisa lebih positif sih. Gitu. Kalau saya terus Mbak Lisa boleh tahu G-nya yang di awal apa yang di tengah yang susah? Kalimat afirmasi harus ada unsur huruf yang ditulis hari itu. Iya, bukan hari itu, yang dipilih. Jadi kalau misalnya milihnya huruf J, ya sebaiknya katanya banyak J-nya. Meskipun nggak semua kata harus ada J-nya, tapi gitu. Sebaiknya gitu. Kalau yang bagian G di tengah, G di tengah itu bangga, bagus, teguh, tegar, sanggup, semangat. Kan banyak. Kalau di belakang, senang, riang, menang, tenang, terang, kenyang, girang, uang. Ya. Kata yang huruf depan atau tengah atau belakang tiap barisnya boleh sama. Boleh. Tapi jangan nyontek. Tadi hari itu udah, besoknya bikin baru lagi, besoknya bikin baru lagi gitu. Boleh sama. Sama yang sebelumnya, tapi kata yang hurufnya di depan tiap baris, kalau bisa beda. Kalau tiap baris sebaiknya beda. Jadi jangan tadi kayak positif, terus positif. Ya, sebaiknya jangan satu kata. Oke, mau tanya kalau pakai tanda tangan huruf Himala alfabet bisa? Bisa. Karena mana? P-nya saya juga P Vimala. Gitu, Mas Budi. Jadi misalnya Budi, B-nya Vimala nggak apa-apa. Jadi nggak harus kata depannya dari G juga ya. Enggak. Kalau tengahnya G ya depannya boleh apa aja, asal tengahnya G. Gitu Mbak Lisa. Oke, misalnya kita tulis dalam bahasa Inggris dalam satu baris, lalu kita share Google Translate. Maksudnya? Mas Ochan gimana nih? Dalam bahasa Inggris, dalam satu baris, lalu kita share Google Translate. Apa ini share Google Translate ya? Nggak ngerti saya. Sigma, boleh dikasih lihat. Ini contohku. Ini yang G.
Terus ini J. J di belakang tuh agak keriting, jadi banyak kata-kata asing. Nah, ini J. Oke. Exendi, mau tanya soal tanda tangan. Bagian terakhir dari nama, misalkan nama terakhir saya Y. Dikasih garis ekor. Y-nya panjang ke atas. Jadi tanda tangannya seperti menanjak dari bawah ke atas. Oke. Kalau bisa sebenarnya nggak usah terlalu naik ke atas. Karena sebenarnya cukup yang penting ada ekornya. Misalnya gini. Yang penting ada ekornya. Nggak perlu naik ke atas. Oke. Sama-sama kata yang belakangnya siapa ya? Saya belum pernah C sih, jadi belakangnya C. Kayaknya bahasa Inggris banyak C deh. Iya. Gitu. Banyak C. Psychic. Ini madam, kita kan tulis satu baris dalam bahasa Inggris, betul. Terus nggak usah di Google itu. Jadi kayak misalnya G, contoh ya G. Nulis satu baris dalam bahasa Inggris yang G ya, depannya G. Itu kan bisa kayak misalnya yang saya bikin nih. Great, grateful, gratitude, genuine, good, God, give, gifted. Nah, itu kan satu baris. Jadi nggak perlu di Google Translate. Yang penting itu kan kata dari bahasa Inggris dan maknanya positif. Gitu, Mas Ochan. Orang terkenal yang bagus gitu. Banyak sih bisa di itu kok. Bisa di googling aja, banyak soalnya bagus-bagus. Ya. Mbak Siska, bantu contoh kata yang huruf P tengah dan belakang. P, tepat, itu tengah. Kalau P belakang, siap, lengkap. Saya mau punya pasangan yang tepat. Udah jadi kalimat afirmasi. Karena P itu hubungannya sama pasangan kan. Buat Mbak Siska itu ya. Terus ekornya itu harus naik atau turun, madam? Atau flat aja nggak apa-apa? Naik sedikit aja, jangan langsung begitu. Karena itu juga menunjukkan arogansi seseorang. Jadi malah justru jangan terlalu naik. Madam punya ekornya itu harus klinik. Oh ya, makasih tuh Mas Syahril bantuin. Jika kita tidak mencontek dari kata sebelumnya, tetapi ketika dibaca ulang dari hari sebelumnya, ternyata kata-katanya ada yang sama. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang, itu tadi gitu, secara nggak langsung memang banyak yang diulang setiap malamnya. Nggak apa-apa. Asal jangan tadi, nggak ngelihat langsung lah intinya. Tapi nggak apa-apa. Kayak misalnya di G, udah grateful, besoknya grateful lagi, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Kemarin gratefulnya di awal, sekarang di awal lagi, ya nggak apa-apa juga. Karena itu tadi gitu, ngalir, asal ngalir, jangan nyontek gitu. Nah, sediain kamus benar, boleh, tapi sebaiknya kamus dibaca, dilihat-lihat sebelum mulai Vimala. Jadi jangan setelahnya itu ngalir, nggak yang nyari dulu, gitu. Jadi nggak apa-apa, lihat dulu nggak apa-apa. Terus temuin kata-kata yang bagus nih artinya, ada ini, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi setelah memulai, jangan lihat itu. Oke, berarti kamu tulis dari atas. Selain sediain kamus, oh ya tadi ya boleh, tapi sebelum mulai ya. Oke. L. L kalau di depan itu apa? Lengkap. Kalau yang di tengah teladan. Gitu. Oke, Madam, pembahasan mengenai Vimalanya udah habis atau gimana nih? Kita bisa semalaman kalau pada Iya, udah cukup kok. Ini 3 ngebacain pertanyaan aja, kasihan gitu belum dibaca. Gitu. Oke. Sama-sama. Ya. Itu. Oke ya, teman-teman ya. Berarti pembahasan Vimalanya habis ya, Madam ya? Iya, udah kok. Ini udah sekian dan terima kasih. Ya, untuk tanda tangan, apakah ada yang masih mau bertanya kalau seandainya Vimalanya ini? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya soal tanda tangan? Ada ya?
Oke, tanda tangan nggak ada ya. Jadi kita udah belajar soal tanda tangan, juga Vimala. Itu buat yang mungkin tadi ke-skip, materi presentasi Madam Ara sudah ada di-share di atas. Bisa dicek lagi. Terima kasih banget Madam Ara udah mau bagiin presentasinya. Itu pasti berguna banget tuh buat teman-teman itu. Nanti bisa dilihat ya teman-teman di situ di kolom chat. Di kolom chat ada presentasinya. Terus selamat berlatih teman-teman. Dan thank you banget buat Madam Ara. Terima kasih Madam Ara. Madam Ara masih ada sesi lagi ya. Madam Ara Iya, masih ada 2. Kita akan ada 2 sesi lagi bersama Madam Ara. Palmistry. Bisa dicek nanti di schedule-nya. Yang pertama soal palmistry. Boleh dikit Madam Ara dijelasin dikit Madam Ara palmistry. Jadi ini juga sebenarnya bawah sadar yang perlu aku sharing di sini, banyak yang belum tahu kalau garis tangan kita itu berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ini terdiri dari ribuan saraf yang nyambungnya ke kepala. Jadi saat pikiran kita berubah, mindset kita berubah, garis-garis tambahan ini juga bisa berubah. Gitu. Bisa berubah. Jadi jangan percaya sama misalnya kalau saya pernah dibacain katanya garis saya bawa sial. Saya pernah dibacain katanya saya nikah 2 kali. Katanya saya dan sebagainya. Karena ini bisa berubah tergantung. Gitu. Kan. Nah, itu tanggal Kirana itu tanggal berapa? Kamu ingat nggak? Minggu depan tanggal 17 ya. Lupa. Ada tanggal berapa ya? palmistry. Kemudian sama T-reading. T-reading. Nah, itu juga apa tuh, Madam tuh? Kalau T-reading, kita bisa nyoba nanti juga kalau misalnya ada yang mau ya. Jadi, saya memang pakai cangkir khusus. Tapi sebenarnya juga kalau mau sekedar latihan intuisi, pakai cangkir biasa juga bisa. Terus siapin teh. Tehnya jangan teh celup ya, tapi teh serbuk itu loh. Apa namanya? Teh itu loh, Mas. Teh, apa namanya? Teh saring. Tapi bukan teh celup ya, yang serbuk itu gitu. Terus air panas, terus nanti kita main dengan simbol-simbol juga. Gitu. Ya, jadi langsung cek nanti masih ada 2 sesi teh poci, itu Bruk, benar. Ya. Itu bisa nanti lihat lagi di feed-nya aku juga ada nanti jadwal full-nya atau di What Travel juga ada 14 dan 27 Oktober. Ya. Ya, 14. 14 dan 27. Langsung daftarnya seperti biasa ke What Travel. Dan besok kita akan ada acara juga. Ada ya? Besok ada juga seru tuh besok. Simba Elmi. Kirana besok kita akan ngebahas witchcraft bersama dengan demonologis Elmika itu. Witchcraft adalah ilmu sihir. Nah, tuh besok tentang ilmu sihir, ngebahas tentang sihir-sihir. Mungkin juga El bakal ada ngajarin sesuatu. Aku juga nggak tahu tuh dia bakal sedikit mengajarkan apa. Makanya bakal seru banget nih, gitu. Oke, Madam Ara, ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Balik lagi, sebenarnya kita sendiri yang bisa menentukan hidup kita itu mau seperti apa. Dan semuanya tergantung dari apa yang kita pikirin. Nah, yang kita pikirin itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau banyak dari teman-teman yang belum memberdayakan pikiran bawah sadar, nah sekarang saatnya untuk lebih memberdayakan pikiran bawah sadar. Nggak ada kata terlambat buat belajar, nggak ada kata terlambat buat mulai, yang penting mau. Gitu, Mas Billy. Mau belajar. Mantap. Jaga kesehatan ya teman-teman ya. Kalau yang udah mau begadang-begadang latihan Vimalanya, tetap jaga kesehatan. Thank you semuanya. Makasih What Travel, Kirana, Yosef, thank you. Madam Ara, teman-teman di sini semuanya thank you ya. Thank Jangan you lupa juga. Bantuin promo juga di sosmed kalian untuk Indigo Talk Festival. Oke, kita foto. Oke, teman-teman, kita foto dulu ya. Teman-teman boleh nyalain kameranya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi.
1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman, karena peserta hari ini ternyata banyak pendaftarnya di detik-detik terakhir. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya yang udah join. Terima kasih semuanya. Maaf besok. nggak bisa disapa satu-satu. Thank you ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Madam Mara. Sehat terus. Sama-sama. Bye. Thank Sehat-sehat. you. Bye-bye.